Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima yang berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul pertumbuhan rohani. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang sibuk terlihat bertumbuh secara jasmani. Ada banyak gereja Tuhan mengejar pertumbuhan fasilitas. Ada banyak gereja Tuhan hanya mengejar pertumbuhan fasilitas. Tapi apakah gereja Tuhan mengejar pertumbuhan rohani? Bukankah saudara dan saya juga adalah gereja Tuhan yang hidup, eklesia? Dan apakah kita adalah golongan orang-orang yang mengalami pertumbuhan rohani? Saya mau share hari ini tentang ayat ini, Yohanes 15 ayat 5, tentang pertumbuhan rohani yang harus saudara dan saya alami. Ya, kita mau lihat pertumbuhan rohani dapat terjadi yang pertama dari firman yang saya tadi baca, Yohanes 15 ayat yang kelima. Yesus bilang di sini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kata berbuah banyak, multiplikasi ini berbicara bahwa orang itu mengalami pertumbuhan. Jadi yang pertama, jika saudara dan saya mau mengalami pertumbuhan rohani, kita harus memiliki kedalaman hubungan dengan Kristus, kedalaman hubungan dengan firman-Nya. Orang yang memiliki hubungan yang mendalam, yang intim dengan firman Tuhan, dia pasti akan mengalami pertumbuhan rohani. Yang kedua kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang kedua berkata demikian, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kata susu yang murni itu dalam terjemahan lain adalah firman yang sejati. Firman Allah yang tidak tercemar. Jadi waktu saudara dan saya konsumsi firman Allah yang murni, kebenaran yang hakiki, yang sejati, kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari jangan berhenti konsumsi firman Allah atau kebenaran yang sejati itu, supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Yang ketiga dan yang terakhir, kita bisa lihat di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Itu intinya berkata, Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata firman dalam ayat itu adalah ucapan firman yang Tuhan ucapkan atau firman yang diwahyukan oleh Tuhan kepada kita. Itu akan membuat roh kita menjadi hidup. Roh kita bertumbuh. Rohani kita akan mengalami pertumbuhan. Jadi setiap kali saudara dan saya mendapatkan firman yang terwahyukan, mendapat pewahyuan Tuhan dari firman-Nya, di titik itulah kita sedang mengalami pertumbuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
3 poin ini mau membawa saudara dan saya mengerti bahwa orang-orang yang mengalami pertumbuhan rohani adalah orang-orang yang pertama dia memiliki kedalaman hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang mengkonsumsi firman Allah yang sejati, yang tidak tercemar. Dan yang ketiga, orang-orang yang hidupnya menikmati firman yang terwayukan. Firman yang diwayukan kepadanya itu akan membuat dia mengalami pertumbuhan rohani. Selamat menikmati pertumbuhan rohani jika saudara mengalami 3 poin tadi. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Amin.